Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Gustiawati, mahasiswa jurusan Teknik Informatika kelas 5A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Keamanan Data, yaitu tentang serangan terhadap komputer dan data. Langsung saja kita simak bersama-sama. Pada serangan komputer dan data ini terdapat bermacam-macam di antaranya intrusion, intelligence, land attack, logic bomb, operation system, fingerprinting, smart attack, scanning, dan yang terakhir, backdoor. Yang pertama kita bahas intrusion. Pada penyerang jenis ini, seorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang kita miliki. Sebagian penyerang jenis ini menginginkan akses sebagaimana halnya pengguna yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Yang kedua, intelligence. Intelligence merupakan para hacker atau cracker yang melakukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan sistem target. Berbagai cara dapat ditempuh untuk mendapatkan informasi tersebut, baik melalui internet, mencari buku-buku atau jurnal, berdiskusi di mailing list atau IRC. Yang ketiga, land attack. Land attack merupakan salah satu macam serangan terhadap suatu server atau komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang bertujuan untuk menghentikan layanan yang diberikan oleh server tersebut, sehingga terjadi gangguan terhadap layanan atau jaringan komputer tersebut. Tipe serangan semacam ini disebut sebagai denial of service atau DOS attack. Land attack dikategorikan sebagai serangan SYN atau SYN attack karena menggunakan paket SYN synchronization pada waktu melakukan 3-way handshake untuk membentuk suatu hubungan berbasis TCP/IP. Dalam sebuah land attack, komputer penyerang yang bertindak sebagai klien mengirim sebuah paket SYN yang telah direkayasa atau dispoof ke suatu server yang hendak diserang. Paket SYN yang telah direkayasa atau dispoof ini berisikan alamat asal source address dan nomor port asal source port number yang sama persis dengan alamat tujuan destination address dan nomor port tujuan destination port number. Dengan demikian, pada waktu host mengirimkan paket SYN atau ACK kembali ke klien, maka terjadi suatu infinite loop karena host sebetulnya mengirimkan paket SYN atau ACK tersebut ke dirinya sendiri. Host atau server yang belum terproteksi biasanya akan crash atau hang oleh land attack ini. Namun, sekarang ini land attack sudah tidak efektif lagi karena hampir semua sistem sudah terproteksi dari tipe serangan ini melalui paket filtering atau firewall. Yang keempat, logic bomb. Logic bomb merupakan program yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer yang bekerja untuk memeriksa kumpulan kondisi di sistem. Jika kondisi-kondisi yang dimaksud ditemukan oleh program tersebut, maka program akan mengeksekusi perintah-perintah yang ada di dalamnya. Logic bomb bisa berjalan jika ada pemicunya. Biasanya, pemicu terjadi jika user menjalankan program tertentu yang ada di dalam komputer atau dengan salah satu tombol keyboard dan pemicu lainnya yang mungkin dibuat. Program tersebut banyak digunakan oleh hacker atau cracker untuk mengambil keuntungan dari sebuah komputer. Yang kelima, operation system fingerprinting. Istilah ini mengacu pada kegiatan menganalisis sistem operasi pada sistem yang akan diserang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara yang paling umum adalah melakukan telnet ke server. Jika server yang dituju memiliki fasilitas telnet, biasanya ada banner yang menunjukkan sistem operasi yang dipakai. Contohnya seperti ini. Kemudian cara lainnya adalah dengan menggunakan program netcat atau NC. Cara yang lebih canggih adalah dengan menganalisis respons sistem terhadap request tertentu. Misalnya, analisis nomor urut paket TCP/IP yang dikeluarkan oleh server dapat mempersempit jenis OS yang digunakan. Ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk mendeteksi OS, yaitu Nmap QSO.
Yang keenam, Smurf Attack. Smurf Attack merupakan serangan yang dilakukan dengan mengubah alamat IP dari datangnya request atau IP spoofing. Penggunaan IP spoofing ini memungkinkan respon dari ping tadi dialamatkan ke komputer yang alamatnya dipalsukan. Akibatnya, komputer akan dibanjiri paket data. Hal ini akan mengakibatkan pemborosan bandwidth jaringan. Komputer bisa juga menjadi hang karena terus dibanjiri paket data. Untuk menjaga agar jaringan tidak menjadi perantara bagi serangan ini, broadcast addressing harus dimatikan di router, kecuali jika sangat dibutuhkan untuk keperluan multicast. Alternatif lain dengan memfilter permohonan ICMP echo pada firewall. Ada baiknya juga kita memiliki upstream firewall yang diset untuk memfilter ICMP echo atau membatasi traffic echo agar presentasinya lebih kecil dibandingkan traffic jaringan seluruhnya. Yang ketujuh, scanning. Scanning adalah kegiatan para hacker atau cracker untuk mengidentifikasi sistem yang menjadi target serangan dan mencari celah keamanan yang akan digunakan untuk menembus suatu sistem. Kegiatan scanning pada sisi jaringan sangat berisik dan mudah dikenali, kecuali jika menggunakan stealth scanning. Scanning tool yang paling terkenal adalah Nmap. Selain itu, ada juga Superscan dan Ultrascan yang banyak digunakan pada sistem Windows. Untuk pencegahan, program scanner pada umumnya menggunakan paket SDN dan ACK untuk mendeteksi celah keamanan pada suatu sistem, juga dengan memasang firewall seperti zone alarm. Kemudian yang terakhir, backdoor. Seperti namanya, backdoor merupakan suatu akses tanda kutip pintu belakang yang diciptakan hacker setelah berhasil menjebol suatu sistem. Hal ini dimaksudkan agar hacker mudah mendapat akses kembali ke dalam sistem yang sudah diserangnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.